Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2326 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mika pasal 3 ayat 5 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara khusus menegur kepada para nabi, atau dalam konteks sekarang ini, mereka yang mengatasnamakan hamba Tuhan atau pendeta yang palsu. Nabi palsu ini dipakai iblis, tujuannya untuk menyesatkan umat Tuhan. Kalau di luar umat Tuhan, ya sudah tersesat. Makanya tidak perlu ada penyesatan bagi orang-orang di luar umat Tuhan. Makanya iblis bekerja dengan luar biasa untuk menyesatkan umat Tuhan. Ya, untuk menyesatkan gereja Tuhan, saudara dan saya. Karena iblis tahu bahwa ini akhir zaman. Makanya iblis bekerja ekstra untuk menyesatkan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mengungkapkan ciri-ciri nabi-nabi palsu yang harus kita kenali. Supaya apa? Supaya kita tidak disesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu kan pintar menyamar. Seolah-olah, wah ini gereja yang paling benar, ajaran yang paling benar, Alkitabiah. Tapi ternyata di dalamnya borok, di dalamnya ada modus operandi yang mau menjebak orang-orang yang terpikat
dengan penampilan, dengan iklan dan sebagainya. Nah, saudara, mari kita kenali ciri-ciri nabi palsu ini supaya kita tidak disesatkan, tidak ditipu oleh muslihat dari si iblis yang mau menyesatkan umat Tuhan. Mari kita lihat ciri-ciri nabi palsu. Yang pertama, saudara, ciri nabi palsu yang pertama dari ayat firman Tuhan ini, lihat ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ciri nabi palsu yang pertama itu bisa dibayar, bisa dipesan, bisa diorder. Karena sudah dibayar, akhirnya apa? Pendeta ini kompromi dengan dosa. Karena dia sudah dibayar oleh orang kaya, dia nggak melihat lagi dosa yang dilakukan orang kaya itu. Dia seperti sudah buta karena sudah menerima bayaran. Dia tidak lagi melihat dosa yang dilakukan orang yang telah membayarnya. Tapi kalau dia belum bayar, pendeta itu akan cuap-cuap, saudara. Akan viralkan dan sebagainya. Tapi kalau sudah menerima bayaran, dia akan tutup mata terhadap dosa orang yang telah membayarnya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau ada hamba Tuhan yang sudah menentukan tarif. Kalau undang berapa bayar. Nah, itu saudara hati-hati. Firman Tuhan ini jelas. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Jadi saudara harus waspadai juga. Ada pendeta-pendeta yang sudah tentukan tarif. Kalau undang dia berapa yang harus dibayar dan sebagainya, saudara. Firman Tuhan ini mengajarkan kita itu ciri-ciri nabi palsu. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 9. Baiklah, dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Perhatikan, hai kamu yang muak terhadap keadilan. Ciri-ciri nabi palsu yang kedua, mereka bersikap tidak adil. Dilihat dari apa? Membeda-bedakan orang dalam pelayanannya. Kalau orang kaya, diperhatikan. Kalau orang miskin, dibiarin. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ada ketimpangan, ada rasa tidak adil. Nah, saudara harus curigai, jangan-jangan pendeta itu pendeta palsu. Karena yang diperhatikan orang kaya, orang tertentu. Tapi orang yang susah, orang yang miskin, pendeta itu tidak mau peduli. Nah, itu ciri-ciri pendeta palsu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus adil dalam melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, jangan membeda-bedakan. Karena dia orang kaya diberikan perhatian khusus. Tapi orang miskin, saudara telantarkan. Dia nggak datang gereja, ya masa bodoh. Tapi kalau orang kaya nggak datang ke gereja, langsung ditelepon, ditanya, dikunjungi, saudara. Saudara harus adil. Amin. Pelayanan kita harus sama, rata, dirasakan oleh semua orang. Pelayanan hamba Tuhan itu harus adil di jemaat yang kaya maupun di jemaat yang miskin. Amin. Kenapa kita harus adil? Karena kita ini kan hamba. Kita hanya melayani Tuhan kita dengan cara melayani jemaat. Saudara nggak boleh pandang-pandang bulu, melihat latar belakang.
Oh, dia orang kaya, nanti kalau saya melayani saya dapat amplop, sementara ini orang miskin, ya sudahlah, biar yang lain saja yang melayani. Kalau saudara seperti itu, saudara tidak adil. Ciri-ciri nabi palsu itu ya memilih pelayanan. Dia tidak adil kepada jemaat. Yang berikutnya saudara, yang ketiga, ajarannya tidak benar. Perhatikan ayat 9. Dan yang membengkokkan segala yang lurus. Bapak ibu saudara dengar ini baik-baik. Firman Tuhan dalam Amsal itu berkata begini. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya apa? Maut. Ujungnya menuju kepada kebinasaan. Saudara, dalam pekerjaan nabi-nabi palsu, mereka itu membengkokkan segala yang lurus. Memang bengkoknya cuma sedikit, sehingga tidak terlalu nampak, tidak terlalu kentara. Tapi kalau itu ditarik garis lurus, maka saudara akan melihat ada penyimpangan yang sangat jauh, melenceng dari jalan yang lurus itu. Padahal cuma bengkoknya sedikit, tetapi dampaknya itu penyesatan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus tahu kebenaran firman. Supaya apa? Supaya saudara dapat mengenali mana ajaran asli, murni firman Tuhan, dan mana ajaran yang sesat. Saudara harus selalu baca firman, renungkan firman Tuhan itu supaya firman itu menyatu dalam hidupmu sehingga saudara peka pada suara Tuhan, sehingga saudara dapat membedakan mana ajaran asli firman Tuhan, mana ajaran yang palsu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara selalu baca firman Tuhan, maka saudara akan mengenali ajaran-ajaran sesat yang menyelinap di gereja-gereja di akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita semua gereja Tuhan dikagetkan dengan seorang hamba Tuhan besar yang pengikutnya banyak sekali saudara, tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan ada penggemar fanatiknya di luar negeri saudara. Waduh, pengajarannya luar biasa. Banyak sekali diikuti oleh hamba-hamba Tuhan dan diajarkan kepada jemaatnya. Tapi belakangan ini dia mulai memperkenalkan ajaran yang dia yakini ternyata saudara ajaran itu melenceng dari kebenaran firman. Kelihatannya wah ajarannya bagus, Alkitabiah, tapi ternyata melenceng dari kebenaran firman. Saudara, karena penggemar fanatiknya banyak saudara, sudah nyata-nyata dia sesat, salah dalam pengertian dia dalam pemahaman firman Tuhan. Karena dia banyak pengikut, banyak penggemar fanatik, tetap aja dia dibela. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat dampaknya. Kalau kita mengajarkan yang salah kepada jemaat, wah dampaknya itu luar biasa saudara. Makanya saudara awasi pengajaranmu. Amin. Ciri-ciri nabi palsu, mereka mengajarkan ajarannya tidak benar. Saudara perhatikan, orang-orang saksi Yehova, mereka jelas-jelas sesat. Mereka buat kitab sendiri. Tapi saudara lihat, untuk menyerang orang-orang Kristen, mereka menggunakan ayat-ayat firman. Betul? Padahal mereka itu tidak percaya pada Alkitab yang kita punya. Tetapi apa saudara? Mereka pakai ayat itu untuk mancing. Ketika kita tidak dapat menjawab, mereka tarik kita ke dalam ajaran sesat mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Pengajaran sesat sekarang ini berkembang luar biasa. Makanya awasi pengajaranmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, ciri-ciri nabi palsu, mereka jahat. Saudara lihat di ayatnya yang ke-10 di sana. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman.
Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Nabi-nabi palsu itu orang jahat. Mereka itu seperti musang berbulu domba. Mereka kelihatannya ya sama seperti kita, tapi ujung-ujungnya dia akan membunuh kita. Bapak Ibu Saudara, makanya kita harus berjaga-jaga, kata firman. Kita harus waspada, amin. Jangan sampai kita kebobolan. Kita lihat dia berteman dengan kita, tapi ternyata dia punya niat jahat kepada kita. Jadi awasi saudara, awasi pengajaranmu, ya. Hati-hati dengan orang yang baru kita kenal, hati-hati. Banyak orang tertipu. Saya beberapa waktu yang lalu saudara nonton di YouTube. Ada orang-orang dari Amerika kagum dengan pertumbuhan kekristenan yang terjadi di Afrika. Dan mereka berangkat ke sana, mereka kagum kepada hamba Tuhan ini. Tapi ternyata saudara mereka tertipu. Mereka yang datang dari luar negeri pergi ke Afrika, mereka tidak kembali lagi. Hanya beberapa yang lolos dari sekapan penyesatan itu. Dan mereka bersaksi bahwa mereka tertipu. Melihat, waduh, wibawa dari hamba Tuhan itu sepertinya dia diurapi, pelayanannya hebat, jemaatnya banyak. Mereka seperti terhipnotis. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka disekap saudara. Mereka semua dilucuti, harta kekayaan mereka dirampas, dan bukan hanya itu, pakaian mereka pun dilucuti saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tertipu dengan apa yang saudara lihat. Seringkali kita tertipu dengan kecantikan, dengan kekaguman kita. Wah, kita melihat, wah ini hebat, ini luar biasa. Ternyata itu cuma umpan. Ketika kita masuk lebih dalam lagi, kita masuk pada perangkap itu, maka kita tidak akan bisa lolos. Makanya saudara, waspada. Amin. Karena apa? Nabi-nabi palsu itu jahat, seperti musang berbulu domba. Yang kelima saudara, ciri nabi palsu. Ayat 11, perhatikan. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari ayat ini kita dapat melihat ciri nabi palsu yang kelima. Mereka koruptor. Mereka bisa disuap. Dengan memberikan uang, mereka memberi pengajaran. Karena apa? Bayaran. Mereka bernubuat karena uang. Makanya mereka selalu berkata-kata yang sedap didengar. Mereka tidak mau menegur jemaat. Seharusnya ketika mereka melihat jemaat yang hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidupnya tidak benar, nabi atau hamba Tuhan yang asli pasti mereka akan menegur. Walaupun konsekuensinya jemaat itu bisa tersinggung, bahkan pindah gereja dan sebagainya. Tapi hamba Tuhan yang asli, dia berani menegur jemaat. Dia tidak takut kehilangan jemaat. Nah, ada pendeta hamba Tuhan yang takut kehilangan jemaat, sehingga dia tidak berani menegur jemaat. Karena dalam pikirannya kalau saya tegur dia bisa pindah gereja. Padahal orang ini penopang dalam pelayanan, memberi persepuluhan besar dan sebagainya, sehingga pendeta takut menegur. Padahal jemaat itu sudah jelas-jelas hidup dalam dosa. Saya mau bilang saudara, ciri nabi palsu yang kelima. Jemaat harus melihat ini. Dengar ini baik-baik. Ciri nabi palsu, dia koruptor. Tidak mau menegur jemaat. Apalagi kalau sudah dibayar. Oh, enggak berani dia mau tegur. Dia pasti iya aja, saudara. Nah,
Kalau tadi kita bicara nabi palsu, sekarang kita mau lihat nabi asli. Ayat 8, perhatikan. Tetapi aku ini, Mika, penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat perbandingan dari nabi palsu. Ini nabi asli, kuat imannya, amin. Walaupun dibayar, dia tidak mau kompromi. Dia tidak mau kompromi, amin. Itu nabi asli yang kuat imannya. Yang kedua, nabi asli, dia dipenuhi Roh Kudus. Bukan roh jahat, roh halus, tapi dipenuhi Roh Kudus, amin. Yang ketiga saudara, nabi asli, dia adil. Dia melayani di jemaat kaya, iya, di jemaat yang miskin, iya, adil. Dia gak pilih-pilih pelayanan, amin. Dia tidak pilih-pilih, oh ini orang kaya saya datangi, orang miskin, nanti aja utus orang lain. Tidak. Nabi yang asli atau hamba Tuhan yang asli, dia adil, amin. Semua dia datangi. Dan yang keempat, seorang nabi asli, dia berani. Dia berani menegur orang yang berdosa, jemaat yang bersalah. Dia berani tegur. Kalau nabi palsu kan dia takut mau tegur. Tapi nabi yang asli, pendeta yang asli, dia berani menegur jemaat yang hidupnya tidak benar. Walaupun dia mungkin penyokong pelayanan di gereja itu, orang kaya, orang yang berpengaruh, pejabat, orang yang kuat, pengaruhnya luar biasa. Sampai pendeta-pendeta dia bisa mutasi karena pengaruhnya. Tapi hamba Tuhan yang asli, pendeta yang asli dari Tuhan, dia tidak takut menegur jemaat yang hidup dalam dosa. Mau dia orang kaya kek, mau dia orang miskin kek, dia tetap akan menegur mereka dengan keras. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Dia gak peduli respon dari orang itu, dia mau tersinggung, dia mau marah, dia mau pindah gereja, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang asli, yang baik, yang benar menurut firman Tuhan, dia berani menegur jemaat yang hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan, mari cek diri kita. Apakah kita ini nabi asli atau nabi palsu? Jemaat, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, mari lihat hamba Tuhan saudara. Apakah mereka hamba Tuhan yang asli, nabi yang asli, atau jangan-jangan hamba Tuhan yang palsu? Nah saudara, mari biarlah firman Tuhan ini mengkoreksi kita. Kalau kita mungkin banyak nominasi di nabi palsu, mari bertobat. Dan mari kita jadi hamba Tuhan yang asli, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur kami melalui firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntuk berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan nama berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.